Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan bersama dengan anak-anak juga. Kiranya pada hari Minggu ini kita diberi kesehatan semuanya, karena kesehatan itu adalah berkat yang berlimpah bagi kita semua dari Tuhan di zaman atau masa-masa ini. Dan biarlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan kita berbuat bakti kepadanya. Dan kita akan mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan satu lagu, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur, serta selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Jemaat sekalian, kita akan awali kebaktian kita dengan satu nama, yaitu Allah Sang Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya.
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia. Nats kebaktian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur jika selama 1 minggu sebelum ini ya Tuhan, dari hari Senin sampai Sabtu, Tuhan telah menganugerahkan kepada kami kesehatan, di mana anugerah kesehatan itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kami ya Tuhan. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Itu merupakan satu anugerah yang patut kami syukuri. Dan kami mewujudkan syukur kami ini dengan kami menyembah-Mu, dengan kami memuji-muji nama-Mu, dengan kami berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan akan sertai kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Meskipun kami berbakti secara online ya Tuhan, tetapi hakikat gereja itu bukanlah gedung, melainkan hakikat gereja itu adalah individu-individu kami yang bersatu padu bersama-sama di dalam penyembahan kepada Engkau. Itu tidak terbatas oleh karena gedung, tetapi itu dapat senantiasa dilakukan oleh Roh Kudus sendiri di dalam menyatukan kami, meskipun melalui online. Karena hakikat gereja itu adalah kesatuan. Apapun itu, meskipun kami dalam online. Terima kasih atas Roh Kudus yang menyatukan kami ya Tuhan dalam satu ikatan kasih sebagai Gereja Isa Al-Masih Raja Wali yang memiliki moto We Are One. Kami adalah satu karena kami tahu bahwa di atas kami ada Roh Kudus yang menyatukan kami. Terima kasih ya Tuhan atas perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat Tuhan selama 1 minggu ini ya Tuhan. Roti dan anggur telah dipersiapkan dengan baik. Roti dan anggur telah ada di depan kami masing-masing. Dan kami akan melaksanakan juga perjamuan kudus di minggu ini untuk mengingat bahwa kami adalah satu, dipersatukan oleh darah Yesus, dipersatukan oleh tubuh Tuhan yang tercapik-capik dan darah yang tercurah.
bagi kami semua. Terima kasih atas semuanya ini. Tuhan pimpin kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan melalui keberadaan kami yang dipersekutukan dan dipersatukan di dalam kuasa dari Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jam kebaktian kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan semua adik-adikku yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah sikap iman yang benar dari apa yang didemonstrasikan oleh ayah. Sekalipun dia diizinkan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, dia kehilangan apa yang dia punya, bahkan dia kehilangan keluarga, tetapi dia mau tetap bersyukur, mau berkata Tuhan itu baik, bahkan teramat baik dalam. Pada saat ini kita datang dalam hadirat dengan penuh ucapan syukur. Kita percaya bahwa dalam segala sesuatu pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin kita kerjakan kepada kita semua. Mari kita naikkan pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita kepada-Nya. Bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dia Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya.
bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan perlindungan-Mu yang begitu sempurna. Walaupun di luar sana ada wabah corona yang menakutkan banyak orang, atau segala permasalahan yang kami hadapi, permasalahan ekonomi, kelaparan, kehilangan pekerjaan. Tetapi sebagai orang beriman, kami mau tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau pasti kami cakap melakukan segala perkara. Saat ini kami mau bersukacita lebih lagi kepadamu, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorai memuliakan namanya. Kita tahu bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama Dia kita akan terbang melewati segala permasalahan yang ada. Haleluya. Kita yang pujian Yesus pokok dan kita adalah cara. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Mari katakan wow, 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 wow. Adik-adik sekolah minggu katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Amin. Kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Kau berdua, mari sorakan, wow, wow. Bersuka cita kepada Tuhan. Kita percaya di dalam firman-Nya pasti Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita dapat
terbang seperti raja wali, melewati segala permasalahan yang ada. Haleluya. Mari kita akan pujian ini dengan penuh sukacita. Bersama katakan, firman Tuhan Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menungguku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bersama ku kan terbang tinggi awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebagai mantu teguh penopang, bukan aman dalam Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita katakan firman. firman Tuhan, pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menungguku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Mari umat Tuhan katakan, ku kan terbang di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh penopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh penopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman, bukan aman dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti aman dan selalu hidup dalam kemenangan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, biar Roh Kudus mencengkram setiap umat Tuhan, sekalipun mereka semua masih beribadah di rumah, tetapi Tuhan sungguh hadir di hati mereka. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari umat Tuhan, kita yang pujian ini bersama-sama dengan segenap hati katakan, Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah
berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Jemaat sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, khotbah pada minggu ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya akan baca sekali lagi ayat yang kelima sebagai ayat emas kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, kita memasuki bulan Mei sebagai bulan doa, maka kita akan merenungkan Roh Kudus. Dan kemudian pada puncaknya, di minggu yang terakhir adalah Hari Raya Pentakosta. Maka dari itu, kita saat ini berbicara tentang Roh Kudus dan tema pada bulan ini adalah Roh Kudus memampukan kita mewartakan kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, maka Ia mengutus, Ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi Yesus turun ke dalam dunia ini itu atas dasar anugerah Allah, kasih Allah yang begitu besar. Dia rela mati dan sebelumnya dia rela sengsara, dianiaya. Tidak cukup disengsara secara fisik, tetapi dianiaya secara mental juga. Dia diludahi, dia dihina. Dia diberi pakaian seperti raja tetapi penuh dengan darah. Dia dimahkotai seperti raja, tapi mahkota itu adalah mahkota duri. Dia mati di atas kayu salib. Salib itu adalah hukuman yang paling keji. Dan di dalam perjanjian lama jauh lebih dari 1000 tahun itu telah dinubuatkan bahwa kematian di atas kayu salib, kematian di atas salib itu adalah kematian yang keji, kematian yang secara agama itu adalah kematian yang benar-benar mengerikan. Tetapi oleh anugerah Allah, atas dasar kasih karunia Allah yang begitu besar kepada manusia, maka Yesus rela turun ke dalam dunia ini dan kemudian masuk kepada dunia orang mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang. Dia membebaskan kita. Dia telah memberikan nyawanya bagi korban tebusan bagi kita semua. Apakah setelah itu manusia ini telah diselamatkan? Tidak. Yohanes 3 ayat 16 itu tidak sampai titik di tengah-tengah. Sebab kasih karunia Allah, kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia, terhadap dunia ini, maka ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita turun ke dunia ini. Dah titik sampai di situ. Apakah seperti itu? Tidak. Masih ada komanya, masih berlanjut. Yaitu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah begitu besar. Yesus Kristus adalah wujud kasih karunia Allah itu. Tapi kita juga harus meresponi kasih Allah itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita percaya kepadanya. Tapi kasih Allah, tadi saya katakan tidak titik sampai di Yesus turun. Tidak. Tetapi kita bisa percaya itu juga adalah kasih Allah, karunia Allah. Untuk percaya, untuk kita bisa percaya, itu bukan perkara yang sangat gampang. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang ini, meskipun penginjilan ada di mana-mana, tapi sulit manusia untuk bisa percaya. Nah sekarang ini bagi kita semua sekarang ini yang ada di rumah masing-masing, yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa percaya itu bagaimana? Banyak kisah-kisah
yang melatar belakangi kita bisa percaya. Ada yang wajar-wajar saja, ada yang sederhana-sederhana aja. Karena saya adalah dari keluarga Kristen, saya diajak pergi ke gereja oleh orang tua saya. Seiring pertumbuhan iman di sekolah minggu, pada waktu itu saya bersekolah minggu di gereja Isa Al-Masih Pringgading. Dari kecil sampai masuk ke remaja, sampai masuk ke pemuda, dan setelah dari pemuda masuk ke STT-nya gereja Isa Al-Masih juga, yaitu STT Abdiel. Setelah dari Abdiel langsung melayani di lingkungan gereja Isa Al-Masih sampai sekarang. Itu adalah kepercayaan yang muncul secara sederhana, secara wajar. Tapi kadang-kadang ada yang hanya diberi penglihatan dalam mimpi, atau benar-benar ketika dia masih sadar diberi penglihatan oleh Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus yang saat itu dalam perjalanan untuk membunuh orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada Paulus sehingga Paulus bertobat. Ada yang seperti itu. Ada yang ya aneh-aneh lah. Tiba-tiba dia diberi di jalan traktat, lalu membaca traktat itu, lalu muncul satu iman percaya yang keluar dari hatinya. Dia sudah pergi ke gereja itu. Nah, sekarang meskipun untuk percaya itu sangat sulit, bukti sudah membuktikan banyak sekali usaha-usaha itu dan sulit. Tetapi kita bisa percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah anugerah. Jadi kita bisa percaya itu oleh karena anugerah Allah. Kita bisa percaya itu adalah anugerah dari Roh Kudus yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Roh Kudus. Di awal kita semula percaya kepada Tuhan Yesus, itu telah bekerja. Roh Kudus telah bekerja di dalam hati kita. Meskipun untuk percaya itu sangat sulit. Tetapi ketika kita dalam kepolosan hati kita, tiba-tiba kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Aku sekaligus menjadi batu sandungan, tapi sekaligus juga menjadi batu penjuru. Aku datang bukan untuk kedamaian, tetapi aku datang untuk memisahkan dua hal yang berbeda, yaitu orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Orang yang percaya meskipun sulit untuk mempercayai ini, tapi ketika dia bisa percaya, dan itu berabad-abad, bermilenium, ada sekitar 2 milenium lebih. Banyak sekali orang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah setelah kita menjadi orang percaya, maka pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun jalan orang yang percaya. Roh Kudus menuntun jalan kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama dari yang kedua ini, mungkin bisa dikatakan yang A.
Roh Kudus itu mengingatkan kita ketika kita telah berbuat dosa. Martin Luther pernah mengungkapkan satu kata-kata dalam bahasa Latin seperti ini. Simul justus et peccator. Artinya apa? Artinya adalah sejak kita percaya kepada Tuhan dan itu pekerjaan dari Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, orang-orang yang telah diperdamaikan oleh Allah, orang-orang yang telah percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, Allah yang benar itu. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang tidak bisa masuk ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Simul justus. Justus dari kata justus nanti ada justisia, keadilan. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Apakah kita masih atau sudah imun dari dosa? Tidak. Kita masih tetap bisa berbuat dosa. Tapi anugerah Tuhan itu apa? Anugerah Tuhan itu adalah di dalam hati kita ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Pekerjaan Roh Kudus itu seperti ini. Ada satu ilustrasi yang lucu. Yaitu suatu hari ada ibu kepala sekolah yang belum pulang ke rumahnya karena masih ada pekerjaan di sekolah. Lalu dia setelah lama di depan komputer karena capek mata, lalu dia pergi ke belakang sekolah, ke kebun sekolah. Dia melihat si Pandu, ya anak sekolah yang beling sekali itu sedang mencuri mangga. Padahal minggu kemarin itu baru saja si Pandu ini telah dihukum oleh ibu kepala sekolah ini, hukum begini karena mencuri juga. Lah kali ini mencuri lagi. Ibu ini nggak marah-marah. Langsung si Pandu dengan teman-temannya, anak-anak kalian belum pulang sekolah ya? Iya Bu. Kalian ngapa di sini? Cari burung Bu. Oh cari burung ya? Nggak nyuri mangga kan? Enggak Bu, kami sudah bertobat. Ya, kalau bertobat sini mangganya sini semua. Kan kalian sudah bertobat, sini mangganya keluarkan dari kantongmu. Ya, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Meskipun ini sangat sederhana, tapi ya tugas Roh Kudus itu seperti itu. Dengan kelembutan dia mengingatkan kita. Ingat kamu telah berbuat dosa. Ketakutan-ketakutan kita setelah kita berbuat dosa itu adalah bukti Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Dan juga yang kedua ini, Roh Kudus menuntun jalan kehidupan kita di masa-masa kesulitan, di masa-masa yang penuh susah, di masa-masa sekarang ini yaitu wabah COVID-19 melanda di mana-mana. Roh Kudus bertugas untuk menghibur keberadaan kita. Roh Kudus bertugas untuk menuntun jalan kehidupan kita. Roh Kudus bertugas untuk memberi kedamaian dalam kehidupan kita. Kalau ciri orang dari orang yang tidak punya Roh Kudus di dalam hati kita, artinya nomor pertama saja belum sebenarnya. Ngaku-ngaku Kristen saja. Ketika menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit,
Mereka akan kelabakan. Mereka akan ketakutan. Dan biasanya nuntut-nuntut. Lebih baik mana? Mati oleh karena corona atau oleh karena kelaparan karena nggak bisa kerja. Terus nuntut-nuntut, pekerjaan harus ada, ini harus ada, ini harus ada. Dengan tidak tenang. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia akan tenang. Karena apa? Karena Roh Kudus memberikan ketenangan. Roh Kudus memberikan kedamaian. Kedamaian yang sejati itu dapat diuji melalui situasi seperti ini. Roh Kudus membuat tenang dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadikan kita selalu ingat dan memegang janji Tuhan bahwa hal ini pasti berlalu dan Tuhan akan gantikan. Tuhan akan pulihkan. Ayub adalah contoh orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Dia tenang. Dia tidak mau marah-marah. Dia hanya mau dekat dengan Allah. Dia hanya mau berdisputasi dengan Allah. Disputasi itu mempertahankan diri. Disputasi itu seperti disertasi yang kemudian diajukan atau skripsi yang diajukan di depan dosen-dosen, lalu dosen-dosen menyerang dia. Bertahan enggak? Bisa enggak? Nah, saya hanya mau dekat dengan Allah. Seperti Ayub 42 ayat yang ke-5 dan 6. Ayat yang ke-6 terjemahan saya adalah Saya telah terhiburkan. Saya telah dihiburkan, dilepaskan dari debu dan abu, dari segala permasalahanku. Oleh karena apa? Ayat yang 5. Dulu aku hanya tahu tentang Tuhan, tentang Allah. Tetapi kini aku menikmati Allah sendiri karena Roh Kudus ada di dalam hatinya ketika dia merasakan satu kesulitan itu. Roh Kudus memberikan kedamaian kepada dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus itu adalah memampukan kita untuk mewartakan kasih Allah kepada orang yang lain. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mewartakan kasih Allah itu. Kasih Allah dapat disebarkan melalui kita yang ada Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus di dalam hati kita itu memampukan kita untuk kita dapat mewartakan kasih Allah itu kepada sesama kita melalui perbuatan kita. Hari-hari ini kita diuji. Kita harus dapat mewartakan kasih Allah itu kepada dunia ini melalui apa? Bantuan-bantuan kita. Tanpa pamrih. Kita membantu mereka. Dan dari situlah Roh Kudus bekerja bagi orang-orang tadi. Yunus adalah salah satu contohnya. Meskipun bandelnya minta ampun si Yunus ini. Tapi saya yakin di dalam dirinya ada Roh Kudus. Meskipun bandel. Tapi dia ada Roh Kudus. Ada satu humor yang sangat tinggi. Humor yang begitu hebat telah ditunjukkan dalam kitab Yunus. Yaitu Yunus disuruh untuk menginjil kepada Niniwe. Tapi Yunus enggak mau. Bukan dia sebenarnya melawan Tuhan, tidak. Tetapi bangsa Israel, bangsanya, itu kemudian nanti diserakkan, dijajah oleh siapa? Oleh Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota Asyur. Karena Yunus sebagai nabi itu sudah tahu
Makanya supaya bangsanya itu tidak dijajah oleh Asyur, ya dia tidak mau. Karena kalau bertobat ya bisa menjajah kami. Dia nggak mau pergi. Dia sangat cinta dengan bangsanya Allah. Umat pilihan Allah sendiri. Dia pergi naik kapal. Nggak mau nginjil ke sana. Naik kapal dia. Yang aneh. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Silahkan baca di rumah Yunus pasal 1. Kita akan melihat satu humor yang begitu hebat. Dia jadi tidak sengaja atau dipaksa oleh Allah untuk menginjil juga di dalam kapal itu. Sehingga seluruh kapal itu berdoa kepada siapa? Bukan kepada dewa-dewa mereka, tetapi berdoa kepada Yahweh, Allah Israel, Allahnya Yunus. Hebat kan? Tidak mau disuruh menginjil ke sana, dia melarikan diri ke sana. Di sana dia bisa menginjil itu. Roh Kudus tanpa batas, tanpa sekat bisa menggunakan kita untuk mewartakan kasih Allah kepada dunia ini. 3 hal yang sangat penting pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang pertama, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena Roh Kudus. Maka berterima kasihlah sama Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita itu menuntun jalan kehidupan kita, mengingatkan kita ketika kita telah berbuat dosa, dan menghiburkan kita ketika dalam masa-masa kesulitan itu. Dan yang ketiga, Roh Kudus dapat menggunakan kita. Apakah kita memang sudi dan mau mewartakan atau tidak pun, Tuhan bisa memakai kita. Tapi yang pasti jangan sampai tidak. Nanti Yunus itu dihukum sengsara. Kita jangan mau sengsara. Yang pasti adalah kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kasih setia Allah kepada manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus yang telah menjadikan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus juga tolonglah kepada kami. Tuntun jalan kehidupan kami. Apalagi ketika kami dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hati kami sebagai hati yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera, dan kuat menghadapi dalam setiap persoalan-persoalan dan juga kesulitan-kesulitan ini ya Tuhan. Ya Roh Kudus, hiburkanlah hati kami. Dan juga Roh Kudus, biarlah Engkau menjadikan kami, memampukan kami untuk kami dapat mewartakan kasih Allah kepada sesama kami melalui setiap perbuatan kami. Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami panjatkan seru dan doa kami ini dan ucapan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita memperingati akan korban tebusan Tuhan di atas kayu salib. Dia mati, menderita bagi kita, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah untuk korban tebusan bagi kita semua. Itu adalah anugerah yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan
mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk kita mengadakan perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Dari firman Tuhan ini dengan jelas kita melihat bahwa Tuhan itu memerintahkan kita untuk setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, dan itu adalah memiliki fungsi, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan juga kita diajar bahwa kita harus mempersiapkan diri sepenuhnya, menguji diri kita, baru kita makan roti dan minum dari cawan itu. Karena apa? Karena ketika kita berdosa dan tidak percaya akan roti dan anggur ini, yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan, yang telah menjadikan putih seperti salju dari dosa-dosa kita yang dulu telah ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, perjamuan kudus ini untuk orang-orang yang telah dibaptis. Jadi biarlah anak-anak tidak ikut bersama-sama dengan orang tua dengan makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu "Sejauh Timur dari Barat". Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk kami makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan minum anggur dari cawan yang melambangkan darah Tuhan. Tubuh dan darah itu telah Engkau berikan, telah Engkau persembahkan sebagai korban tebusan bagi kami semua umat-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Sehingga meskipun dosa kami merah seperti kirmisi, tetapi Engkau putihkan seperti salju. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap persiapan yang telah jemaat Tuhan lakukan, persiapan untuk roti dan anggur. Kiranya persiapan ini ya Tuhan, Engkau kuduskan. Roti dan anggur yang telah mereka persiapkan, Tuhan kuduskan juga. Biarlah itu semua dapat menjadi sarana bagi kami, untuk kami mengenang korban tebusan Tuhan di atas kayu salib, yang merupakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan sambut roti dan anggur ini sebagai peringatan akan Engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam waktu ia akan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang tercabik-cabik, yang terpecah-pecah bagi korban tebusan kita semua." Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan diundang untuk kita bersama-sama makan roti dan minum cawan ini. Dengan demikian, kita dipersatukan dalam tubuh Kristus. Mari kita nyanyikan lagu tadi, refrennya saja. Besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Sekali lagi, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat sekalian, kita ambil roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di atas kepala kita sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Dan
Demikianlah firman Tuhan. Pada malam sebelum ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami telah menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah peringatan ini ya Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Mengingatkan kepada kami bahwa dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Dan bahkan Tuhan sendiri telah memberikan kepada kami jaminan yang pasti,
yaitu keselamatan hidup kami, kami akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapan syukur atas pengorbanan. Haleluya. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan, sepanjang masa, sepanjang abad, dimanapun gereja berada, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, pada minggu pertama dari bulan Mei ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Setelah di bulan April kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, berkat kesehatan kita dan juga berkat pekerjaan kita, atau berkat dari manapun, kita berikan persembahan itu 1/10 kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk kita dapat mempersembahkan persembahan ini dalam ketulusan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini yang kami berikan kepada gereja-Mu ya Tuhan, seperti firman-Mu, bawalah persembahan itu supaya ada persediaan makanan di rumahku. Maka kami memberikan persembahan ini ke rumah Tuhan. Biarlah di dalam rumah perbendaharaan di rumah Tuhan itu ada persediaan makanan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja dapat berlangsung oleh karena persembahan-persembahan dari kami ini. Dan Tuhan sendiri yang akan memakai bendahara gereja untuk mengelola persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat berfungsi dengan baik dan kami memuliakan Tuhan melalui persembahan ini. Biarlah kami mempersembahkan itu dalam ketulusan hati kami, maka kami percaya ya Tuhan, Engkau akan membukakan bagi kami semua tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kami semua dalam kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Engkau. Kiranya persembahan syukur kami ini juga Tuhan akan terima, dan juga Tuhan sendiri yang akan mengelola semuanya, sehingga dapat membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri mencurahkan berkat bagi jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu.
Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan padaku bahwa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tahtamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom Jemaat Gereja Semasih Raja Wali. Berikut adalah warta jemaat tanggal 3 Mei tahun 2020. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dari setiap jemaat yang boleh mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing secara online. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agus Santoso yang telah melayani kita di dalam pemberitaan firman Tuhan serta perjamuan kudus pada hari ini. Dan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah ambil bagian, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sehubungan dengan adanya perpanjangan status PSBB yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta, maka Gembala beserta Majelis Jemaat mengambil beberapa keputusan yang dapat diperhatikan. Yang pertama, kebaktian umum serta kebaktian khusus, baik kebaktian kenaikan Isa Masih maupun kebaktian Pentakosta akan dilakukan secara online. Jadwal akan diinformasikan kembali di dalam warta jemaat dan grup WhatsApp Jemaat Giar. Kebaktian tengah minggu dan kebaktian seksi ditiadakan sampai tanggal 31 Mei 2020 atau hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Jemaat diminta untuk terus bertekun di dalam doa secara mandiri maupun dalam doa serentak yang diadakan di rumah masing-masing setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 pagi. Adapun panduan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp jemaat. Selain itu, jemaat yang memiliki pergumulan dan ingin didukung di dalam doa, maka dapat menghubungi gembala wilayah KPK masing-masing. Pokok doa yang diberikan akan didoakan oleh rohaniwan di dalam doa berantai yang mereka adakan. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan konseling secara pribadi maupun untuk keluarganya, maka gereja mengadakan pelayanan konseling. Untuk itu, jemaat dapat menghubungi Gading Konseling dan Empowerment Center di nomor telepon 021 295 74201 dengan kontak person Vikaris Michael Yuwono untuk membuat perjanjian waktu. Giar Peduli, gerakan kasih dari kita untuk kita. Akibat pandemi corona yang melanda dunia termasuk negeri kita, maka ada banyak keluarga yang terdampak secara sosial ekonomi. Maka Seksi Diakonia mengadakan pelayanan khusus berupa bantuan dana sebesar 200.000 untuk setiap keluarga yang sangat membutuhkan. Seksi Diakonia memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin berbagi dengan mendukung pelayanan ini. Seksi Diakonia akan membagi bantuan kepada 50 keluarga termasuk para penerima santunan diakonia. Total kebutuhan adalah sebesar 10 juta rupiah. Adapun subsidi dari gereja sebesar 2.750.000 rupiah, sehingga masih dibutuhkan dana sebesar 7.250.000 rupiah. Bagi jemaat yang ingin berbagi,
seberapapun besar jumlahnya akan sangat menolong jemaat yang benar-benar membutuhkan. Dana dapat ditransfer melalui rekening seksi diakonia di Bank BCA dengan nomor akun 6390067 atas nama Rudi Anwar Paulus dengan berita dari kita untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam rangka bulan doa, maka mulai tanggal 1 Mei 2020 diadakan Mesbah Keluarga. Mesbah Keluarga akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 1 hingga tanggal 20 Mei 2020. Adapun waktu pelaksanaan dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing keluarga, dapat sore maupun malam hari. Panduan liturgi, renungan, serta pokok doa akan dibagikan melalui grup WhatsApp jemaat setiap jam 4 sore. Kiranya melalui Mesbah Keluarga ini, jemaat dapat mempersembahkan waktu khusus bagi Tuhan dengan bersekutu bersama keluarga, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa syafaat bersama-sama. Jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas baptisan kudus. Pendaftaran diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 dengan menghubungi Pendeta Jaya Kristiningrum. Adapun pelaksanaan kelas katekisasi akan diinformasikan lebih lanjut. Mengundang seluruh wanita Gereja Islamasi Raja Wali untuk berpartisipasi di dalam persekutuan doa online yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 dan 16 Mei 2020 jam 2 siang. Wanita giar yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi Ibu Vera Agnes di nomor 0821 1173 3386. Kiranya seluruh jemaat Gereja Islamasi Raja Wali terus menjalani hidup sehat dengan mencuci tangan, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan lupa untuk tetap beraktivitas secara produktif di dalam rumah, serta menggunakan masker jika akan keluar rumah dan tetap menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini di minggu pertama bulan Mei ini, di bulan doa, kami berdoa ya Tuhan, bahwa doa-doa dari jemaat itu adalah dupa yang harum sebagai permohonan-permohonan yang mereka ungkapkan di dalam doa-doa mereka. Sebagaimana juga Roh Kudus yang ikut membantu doa-doa kami, doa-doa yang tidak terucapkan oleh kami. Biarlah doa-doa dari jemaat ini Engkau dengar ya Tuhan. Salah satu dari doa kami adalah bahwa biarlah cepat berlalu akan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, agar wabah ini dapat cepat tertangani. Dan biarlah jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terdampak oleh COVID-19, terdampak oleh PSBB yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dan juga pemerintah dari provinsi-provinsi yang lain. Biarlah mereka ya Tuhan dapat Tuhan beri pertolongan. Meskipun saat ini kami sedang merasakan kesulitan-kesulitan ini, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan akan membantu kami. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan yang akan memberikan penghiburan bagi kami. Dan kami percaya bahwa ketika wabah ini telah berlalu, Tuhan akan pulihkan kami seperti semula, dan bahkan lebih dari itu.
biarlah di tengah-tengah wabah ini ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi kami, ketabahan bagi kami, kekuatan iman bagi kami. Karena kami ingin melihat bahwa di dalam suasana yang seperti ini, iman kami diuji. Dan ketika wabah itu berakhir dan iman kami telah teruji, maka Engkau akan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, dalam wujud pemulihan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini merasakan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan bagi mereka. Biarlah roh yang ada di dalam diri mereka bukanlah roh kesakitan, bukanlah roh yang termenung, bukanlah roh yang kesedihan, bukanlah roh yang justru membawa kehidupan kami ya Tuhan menjadi lemah. Imunitas di dalam tubuh kami menjadi semakin terhilang ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri melawat hati mereka dan berikan roh sukacita itu di dalam diri mereka ya Tuhan. Sehingga kelemahan-kelemahan tubuh itu dapat tergantikan oleh kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang saat ini mengalami krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, gaji yang dipotong, dan juga usaha-usaha yang melemah. Tuhan senantiasa lawat mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Yakinkan kepada mereka ya Tuhan. Berikan janji-Mu kepada mereka ya Tuhan. Bahwa Tuhan akan pulihkan tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk di bulan doa ini, sampai pada akhir bulan ini yang adalah hari raya Pentakosta, biarlah Tuhan memberikan kepada setiap jemaat karunia untuk berdoa. Karena melalui doa itulah ya Tuhan, kekuatan Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk para perawat dan juga dokter yang saat ini memberikan setiap kehidupannya ya Tuhan, meskipun itu sangat berbahaya. Mereka memberikan keahlian mereka di dalam merawat orang-orang yang sakit, dan secara khusus bagi mereka yang mengabdikan diri untuk memberantas dan memerangi corona di Indonesia ini. Sebagai orang-orang yang berada di garda depan, biarlah Tuhan akan lindungi. Mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang rela, gigih untuk memberikan hidupnya untuk memerangi wabah yang sangat ganas ini ya Tuhan. Tetapi oleh karena perlindungan Tuhan, biarlah mereka tidak memiliki ketakutan lagi, karena Tuhan yang menyertai mereka. Berdoa untuk anak, istri, atau suami yang di rumah, meskipun mereka ya Tuhan sangat kangen kepada ayah atau ibu mereka, tetapi biarlah mereka semua dapat menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab
para medis yang melawan penyakit ini ya Tuhan. Tuhan lindungi mereka juga. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Untuk yang terakhir kali, dalam doa ini, kami memanjatkan doa bagi seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Biarlah Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Seperti halnya mereka telah makan roti dan minum darah Tuhan. Biarlah bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan mereka ketika mereka sakit. Tuhan yang melindungi mereka satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah seru dan doa kami ini, kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin.